Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat modul ajar pada kurikulum prototipe 2022. Karena ini sedang menjadi pembicaraan teman-teman guru berkenaan dengan jika sekolahnya nanti akan menerapkan kurikulum yang baru tersebut. Nah, bagaimana cara membuat modul ajar? Mari kita bahas bersama. Terus channel ini jangan di skip. Bapak Ibu sekalian, salah satu komponen di dalam mendesain proses pembelajaran di kelas pada kurikulum prototipe 2022 yaitu apa yang disebut dengan modul ajar. Jadi guru-guru sekarang harus membuat modul ajar sebagai pengganti dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, bagaimana membuat modul ajar? Mari kita ikuti bersama. Namun sebelum itu Bapak Ibu, yang dimaksud dengan modul ajar di sini adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik oleh guru. Jadi dalam modul ajar ini adalah terdapat model-model pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran menuju profil pelajar Pancasila sebagai sasaran akhir. Nah, di dalam modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, kemudian mempertimbangkan apa yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi modul ajar ini semacam desain pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru di dalam kelas, yaitu bagaimana menyangkut dari pertemuan awal sampai akhir yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi sifatnya lebih praktis. Jadi modul ajar ini dibuat oleh guru. Jadi guru dalam sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi memang kurikulum prototipe ini lebih menekankan kepada lingkungan sekolah itu sendiri dan kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, di dalam modul ajar ini juga dilengkapi dengan komponen-komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Kemudian bahwa komponen-komponen modul yang ada tersebut itu yang sudah dibuat, artinya sudah diberi pedoman oleh kementerian, tapi juga guru masih boleh untuk menambahkan komponen-komponen sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa saja komponen modul ajar itu? Secara umum ada 3 komponen, yaitu berisi informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Nah, masing-masing komponen besar tersebut itu terdiri dari sub-sub komponen. Yang pertama, komponen umum. Komponen umum itu terdiri dari 1. Identitas sekolah, 2. Kompetensi awal, 3. Profil pelajar Pancasila, 4. Sarana dan prasarana, 5. Target peserta didik, dan 6. Model pembelajaran yang digunakan. Kemudian untuk komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, 3. Pertanyaan pemantik, 4. Persiapan pembelajaran, 5. Asesmen, 6. Pengayaan dan remedial, 7. Refleksi peserta didik dan guru. Sedangkan lampiran terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan siswa, 3 glosarium, 4 daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, kita bahas satu-satu komponen sub-sub komponen tersebut. Yang pertama, kita berangkat dari informasi umum, yaitu identitas sekolah. Nah, identitas sekolah atau identitas modul itu terdiri dari informasi tentang modul ajar yang dikembangkan, siapa penyusunnya, nama guru, sekolahnya, kemudian tahun disusunnya modul ajar. Di identitas itu juga ada jenjang sekolah,
apakah SD, SMP, SMA, kemudian kelas, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Jadi penentuan waktu yang digunakan sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku pada masing-masing sekolah. Isi dari identitas sekolah atau identitas modul. Kemudian yang ke B, yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal ini menjelaskan tentang pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Jadi ini maksudnya bahwa di narasi kompetensi awal ini guru-guru menarasikan, menjelaskan tentang kompetensi-kompetensi yang menyangkut pengetahuan dan keterampilan dari siswa tentang topik tertentu, di mana kompetensi itu yang dijelaskan adalah kemampuan awal daripada siswa secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran karena berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil Pancasila ini harus tercermin dalam konten dan dalam metode pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi akhir dari semua proses pembelajaran di kelas itu yaitu pada profil pelajar Pancasila ini. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila ini memang tidak perlu dicantumkan keseluruhan yang 6 itu, tapi guru dapat memilih profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar tersebut. Jadi tidak 6 komponen dari nilai dari profil pelajar Pancasila itu tidak harus semuanya ada. Tapi yang pasti bahwa unsur-unsur profil Pancasila yang kita masukkan itu dari 6 itu, misalnya sebagian itu saling berkaitan, terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Jadi terlihat ini jelas dalam materi, dalam isi pelajaran, dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan proyek-proyek, dan dalam asesmennya atau penilaiannya. Jadi setiap modul ajar itu harus memuat satu atau beberapa unsur nilai atau dimensi dari profil pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana. Bapak Ibu ini menjelaskan tentang fasilitas yang dibutuhkan pada saat proses kegiatan pembelajaran. Jadi menyangkut alat, menyangkut bahan yang digunakan, materi ajar, sumber bahan ajar yang relevan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam penggunaan sarana dan prasarana ini, jadi ketersediaan materi itu harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik keterbatasannya maupun kelebihannya. Dalam hal ini teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih dalam dan bermakna. Jadi Bapak Ibu harus juga familiar dengan IT, dengan teknologi tentunya. Kemudian yang ke-5, target peserta didik. Jadi peserta didik menjadi target dalam hal ini adalah di dalam uraian komponen target peserta didik ini guru menjelaskan tentang gambaran umum dari peserta didik kita, siswa kita. Secara umum bahwa kita menjelaskan di dalam modul ajar tersebut itu tidak ada kesulitan dalam mencerna, dalam memahami materi ajar. Jadi dianggap bahwa peserta didik kita itu semua siap untuk belajar. Kemudian jika ada peserta setelah dalam pelaksanaannya ada peserta didik yang kesulitan belajar, maka guru juga harus bisa memilah, mengkelompokkan gaya-gaya belajar dari siswa tersebut. Jadi siapa yang mengalami kesulitan di bahasa, mengalami kesulitan di pemahaman materi, kemudian kesiapan mental,
kesulitan konsentrasi dan sebagainya yang dialami oleh siswa, maka guru itu juga harus sudah memahami lebih awal sehingga bisa dinarasikan, dijelaskan di dalam modul ajar. Kemudian juga di dalam target peserta didik ini juga guru menjelaskan tentang keinginan agar supaya siswa bisa mencerna, memahami dengan cepat, berpikir tingkat tinggi atau host, dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, ini juga harus dijelaskan oleh guru, target-target apa yang kira-kira diinginkan oleh guru pada siswa di dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi dijelaskan di dalam target peserta didik ini. Lain dari komponen informasi umum yaitu model pembelajaran. Jadi di dalam model pembelajaran ini guru menjelaskan tentang model-model kerangka pembelajaran yang akan dilakukan secara sistematis, yaitu mulai dari kegiatan awal sampai akhir, bagaimana model pembelajarannya, apakah tatap muka, apakah pembelajaran jarak jauh, atau dalam jaringan, atau blended learning, itu juga harus dijelaskan di model pembelajaran ini. Kemudian Bapak Ibu, setelah informasi umum, komponen yang kedua yaitu komponen inti. Nah, di dalam komponen inti ini ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada persiapan pembelajaran, asesmen, pengayaan, remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran, guru harus menjelaskan keinginan sehingga tercermin tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh guru di dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga kemudian tertuang, terlihat di dalam bentuk-bentuk asesmennya juga. Tujuan pembelajaran ini menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keragaman siswa, metode asesmen yang digunakan. Jadi ini juga berkaitan. Jadi guru harus paham tentang tujuan belajar yang akan dicapai oleh guru, oleh siswa, sehingga guru bisa menentukan model pembelajarannya, metodenya, sarana yang dipakai, kemudian model penilaiannya, dan sebagainya. Jadi tentunya tujuan pembelajaran ini bisa berbentuk pengetahuan berupa fakta, informasi, bisa prosedur, pemahaman konsep, kolaborasi, strategi komunikasi, dan sebagainya. Jadi tentunya ini perlu pendalaman dari guru, karena ini merupakan hal yang penting, yaitu muara yang akan kita tuju dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, pemahaman bermakna. Yang dimaksud dengan pemahaman bermakna di sini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi setelah proses pembelajaran, apa yang kira-kira diperoleh oleh siswa, manfaat-manfaat apa yang nantinya dapat siswa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam memahami tentang kelompok sosial, maka di dalam pembelajaran sosiologi, maka siswa itu bisa memahami kehidupan sosial di masyarakatnya, sehingga bisa dia mengeterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang C adalah pertanyaan pemantik. Yang dimaksud dengan pertanyaan pemantik ini pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Jadi pertanyaan pemantik ini memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi disinilah kreativitas, kemampuan guru di dalam merangsang, di dalam mendorong pemikiran-pemikiran siswa melalui pertanyaan pemantik ini. Misalnya di dalam pelajaran sosiologi,
Pertanyaan pemantik itu adalah misalnya tentang materi konflik. Guru bisa menanyakan kenapa konflik di dalam masyarakat itu bisa terjadi. Apakah karena ada sesuatu yang menyebabkan terjadi atau ada hal yang lain. Jadi tergantung kreativitas daripada guru. Kemudian yang ke D yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam komponen kegiatan pembelajaran ini di dalamnya berisi tentang kegiatan pembelajaran inti berupa langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret oleh guru serta alternatif sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi disinilah inti jantung dari modul ajar saya kira, yaitu dalam kegiatan pembelajaran ini. Jadi guru harus secara rinci menjelaskan bagaimana siswa itu harus belajar. Jadi langkah-langkah kegiatan ini harus ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Misalnya menyangkut pendahuluan, menyangkut inti, menyangkut penutupnya masing-masing metode. Jadi itu harus dibuat secara rinci oleh guru. Jadi kalau bisa ya setiap menit, setiap ukuran detik bahkan harus dirancang oleh guru sehingga pembelajaran tersebut itu menjadi terkendali. Kemudian yang E, asesmen atau penilaian. Jadi asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan pembelajaran. Jadi kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi guru harus menjelaskan, membuat penilaian ini di modul ajar, baik itu penilaian sebelum pembelajaran, diagnostik, atau pembelajaran selama proses pembelajaran atau formatif, dan penilaian di akhir proses pembelajaran atau sumatif. Nah, bentuk-bentuk asesmen ini bisa dilakukan oleh guru, yaitu menyangkut sikap, menyangkut performa, menyangkut bentuk tertulis. Itu tergantung dari kreativitas guru. Karena dalam kurikulum prototipe ini, guru tidak hanya dianjurkan penilaian tertulis, tapi juga lebih menekankan kepada performa, sikap, sehingga jelas sekali kompetensi, kemampuan yang dicapai oleh siswa dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi pengayaan ini kita memberikan materi kepada siswa yang sudah memiliki kemampuan lebih, sudah mencapai target, sudah mencapai kemampuan yang ditetapkan. Kita memberikan pengayaan. Kemudian remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Jadi ini kegiatan-kegiatan bagi peserta didik atau siswa yang memiliki kemampuan yang kurang sehingga membutuhkan bimbingan oleh guru agar supaya mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu komponen lampiran. Komponen lampiran ini terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, apa saja isi dari masing-masing lampiran tersebut? Jadi di dalam modul ajar harus dilampirkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja siswa yang ditujukan untuk siswa, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan banyaknya siswa. Kemudian yang kedua, bahan bacaan modul ajar yang digunakan yaitu sebagai referensi pemantik sebelum kegiatan dimulai. Buku-buku bacaan harus diberikan kepada siswa. Kemudian glosarium yaitu kumpulan istilah-istilah yang membutuhkan penjelasan dari guru
itu dituliskan di dalam modul ajar. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka yang digunakan di dalam modul ajar. Demikianlah Bapak Ibu sekilas tutorial tentang bagaimana membuat modul ajar di dalam kurikulum prototipe 2022. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Silahkan Bapak Ibu di subscribe kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.